Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus anak bunuh kakek dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan, kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Selamat siang, Ibu Nurma. Bu Nurma, hasil olah TKP pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak Jaksel oleh MAS ini seperti apa, Bu? Ya, jadi kemarin kita mendapatkan olah TKP, ya ada CCTV, Mbak. Jadi kita mendapatkan CCTV, ada barang bukti yang terbaru, ya itu juga petunjuk dari kejadian yang ada. Kemudian setelah itu kita sudah memeriksa dari anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu memang semalam sudah ditetapkan menjadi tersangka. Baik, Bu Nurma, lantas selain anak yang berkonflik dengan hukum tadi, siapa saja saksi lain yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya ada 2 satpam yang sudah diperiksa? Iya, jadi kita sudah memeriksa dari yang security atau satpam, kemudian juga dari tante. Lanjut sekarang kita memeriksa dari pihak sekolah, ya. Jadi sekolah kita harus periksa, minta keterangan bagaimana kesehariannya di sekolah, berinteraksi dengan guru dan murid. Itu yang harus kita dalami juga. Baik, Bu Nurma, sejauh ini dari hasil pemeriksaan para saksi, apakah sudah bisa terungkap motif pembunuhan ayah dan nenek oleh pelaku anak MAS ini, Bu? Masih kita dalami, tapi setelah kita dapat kita update, Mas. Kita dapat langsung kita update, karena memang banyak yang beredar yang simpang siur. Mudah-mudahan kita segera dapat, langsung kita update. Baik, Bu Nurma, sejauh ini anak yang berkonflik dengan hukum tadi sudah melalui tes narkoba dan hasilnya negatif. Lalu bagaimana dengan tes kejiwaan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, Bu? Iya, kemarin juga datang dari Asosiasi Psikologi Forensik sudah meminta keterangan, ya. Kemudian hasilnya belum keluar. Baik, Mbak. Jadi belum keluar, Mbak, untuk hasilnya, dari kejiwaannya, tes kejiwaan. Baik. Bu Nurma, sejauh ini terkait dengan keterangan dari tetangga sekitar, sebenarnya bagaimana, Bu, keseharian terduga pelaku ini, Bu? Keseharian anak ini baik, ya. Jadi dia berinteraksi juga baik. Kita tanya dia jawab. Kemudian dia sekarang sudah mulai stabil. Jadi kemarin juga sudah mulai tidak stabil, tidak membaik. Kemudian hari ini sudah baik. Oleh karena itu kita sudah minta keterangan dari anak yang berkonflik dengan hukum. Lanjut dari tantenya juga sudah kita minta keterangan, itu anaknya lebih dari cukup untuk kasih sayang, Mbak. Dari neneknya, kan dia juga tinggal dengan neneknya, kedua orang tuanya, karena memang anak tersebut anak tunggal. Sejauh ini berarti memang hubungannya dengan orang tua bisa dikatakan baik, begitu ya, Bu, ya? Lantas langkah hukum selanjutnya, Bu, mengingat terduga pelaku merupakan anak di bawah umur ini seperti apa, Bu? Ya, kita menindaklanjutinya pasti dengan proses bahwa di bawah umur, ya, Mbak, dengan mengacu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perlindungan Anak. Nah, dengan semuanya pasti beda dengan yang melakukan adalah orang yang sudah dewasa atau di atas 18 tahun. Oleh karena itu kita menitipkan setelah dia menjadi tersangka, ini kita sudah tetapkan menjadi tersangka, kita harus menitipkan di 2, yaitu atau ke orang tuanya atau ke lembaga penitipan anak. Nah, dari kita menitipkan ke lembaga penitipan anak, Mbak, yang di Kemensos adanya. Baik, terima kasih atas penjabaran dan waktunya Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Sehat selalu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Hoeri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan sore kemarin. Pemirsa, Menteri Arifah mengatakan kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS, terduga pelaku pembunuhan ayah dan neneknya sendiri, serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun tersebut mengaku sangat menyesali perbuatannya. Namun terkait motif belum bisa digali lebih dalam.
Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma hebat. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semua